sekali model yang bisa kaget dan bisa juga gitu ya, model refleksi itu banyak sekali yang bisa dikembangkan. Salah satunya adalah dengan teknik 4P gitu ya. Kita akan bertanya peristiwanya apa, perasaannya apa, pembelajarannya apa, dan yang terakhir adalah penerapannya seperti apa. Dan yang ketiga adalah penerapan hasil pengembangan diri ini untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik. Terakhir Bapak dan Ibu, nah ini di aspek kompetensi kepribadian, sudahkah Bapak dan Ibu melakukan atau berorientasi berpusat pada peserta didik? Ketika ada anak yang bertanya, apakah kita merespon? Ketika ada anak yang curhat, ketika ada anak yang kemudian ingin dibimbing, dilayani, dan sebagainya, sudahkah kita menghadirkan berpusat pada peserta didik keberpihakan untuk mereka? Satu, dengan cara apa? Interaksi yang aktif dan empatik terhadap peserta didik. Empati ternyata Bapak dan Ibu. Bisa jadi kenapa muncul di sini, karena hilangnya mungkin atau pudarnya rasa empati yang hari ini kalau kita lihat gitu ya, yang paling dominan hari ini adalah pendidikan karakter untuk anak-anak kita. Makanya di sini nanti bisa diukur guru yang empati seperti apa, guru yang aktif seperti apa interaksinya terhadap peserta didik. Dan yang kedua adalah respect terhadap hak peserta didik dalam menjalankan peran sebagai guru. Nah ini Bapak Ibu sudah peka belum? Jangan-jangan ketika pagi hari mengajar ada anak yang sebenarnya belum makan. Nah, coba ditanya dulu. Nah, itu bagian dari asesmen awal pembelajaran. Sudah makan semuanya, apakah ada sedang bermasalah dan sebagainya, itu dalam bentuk respect untuk anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik sebagai individu dan kelompok. Kita harus memastikan bahwa anak-anak kita di sekolah adalah anak-anak yang terlindungi, berada di sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan membahagiakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan meskipun sederhana itu bisa berdampak. Semangat Bapak dan Ibu untuk terus menjadi guru yang dirindukan, tidak ditinggalkan apalagi ditanggalkan. Terima kasih 45 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah Waalaikumsalam pada raisen warahmatullahi aja nih. Tahan ya Bapak Ibu. Terima kasih nih Kang Dero sudah memaparkan satu materi ya. Dari 4 kompetensi guru yang sudah dipaparkan oleh Kang Dero tadi, kompetensi pedagogik dan kepribadian, lalu latar belakang kenapa Perdijen ini muncul. Supaya lebih lengkap Bapak Ibu, kami akan menyiapkan nanti sesi tanya jawab ya setelah narasumber kedua hadir. Jadi mohon ditahan dulu, dicatat dulu, diingat-ingat nih, udah nggak tahan nih pengen nanya pertanyaan Kang Dero, biar lengkap nih ya persepsinya. 4 kompetensi sudah dipahami, sudah didengarkan dari 2 narasumber, baru kami akan bukakan sesi tanya jawab. Setuju ya? Mohon diturunkan dulu, pegel Pak, lama-lama raise hand ya. Kang Dero terima kasih, jangan keluar dulu ya, masih tetap menyimak karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, kami akan lanjut ke pemateri kedua ya. Yang akan memaparkan materi tentang kompetensi sosial dan kompetensi profesional serta level kompetensinya seperti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Zainuddin SPD. Beliau adalah guru dari SMA Negeri 6 Garut ya, dari Kabupaten Garut. Beliau ini kelahiran Makassar. Halo Pak Daeng. Mana nih Pak Zainuddin, ada ya hadir? Siap, Bu Dia. Saya izin sampaikan dulu profilnya ya. Mungkin Mangga, Bu, sebagian orang sudah mengenal, tapi izinkan saya secara singkat menyampaikan profil beliau. Beliau ini sangat menggemari dunia pendidikan, organisasi, dan pengembangan SDM ya. Pendidikannya S1-nya pendidikan S1 Kimia dari Universitas Tadulako Palu ya Pak ya. Dari Makassar ke Palu, Pak. Di Palu itu ada Kaledo Loli. Doli ya. Mantap tuh ya, Pak. Terus beliau juga adalah guru penggerak angkatan 1 ya, Pak ya. Wah, ini yang pertama. Dan hobinya badminton, main musik ya, atau musik, dan touring. Wah, touring nih dari Makassar ke Palu, sekarang ada di Garut ya, Pak ya. Sempat ke Bekasi dulu ya. Wah, luar biasa. Siap, Bu Dia. Luar biasa Bapak Ibu, biar supaya nggak kemana-mana nih, biar fokus ya. Tadi sudah mendengarkan paparan 2 kompetensi, sekarang kita tuntaskan menjadi 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru tentang kompetensi sosial dan kompetensi profesional serta level kompetensinya yang akan disampaikan oleh Pak Zainuddin. Pak Zainuddin, kami persilahkan waktunya sama kurang lebih 45 menit sampai dengan 14.20 ya. Silakan Pak Zainuddin. Terima kasih, Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. share screen punya Pak. Sebelumnya saya izin untuk menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BBKP
Jabar yang dalam hal ini telah memfasilitasi hasil sosialisasi Perdirjen yang telah kami ikuti dengan Kang Dero ya di bulan Ramadan kemarin. Juga saya ingin memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan kami kesempatan hadir di sana untuk mempelajari lebih jauh terkait Perdirjen 2626 tentang model kompetensi guru. Masih semangat Bapak Ibu sekalian? Semangat Pak, Semangat ya. Ya, siap. Untuk pembukaan saya mengikuti pembicara pertama, Kang Dero. Insya Allah hari ini kita akan lebih jauh memahami apa yang disebut dengan kompetensi guru. Nah, saya punya kewajiban untuk menyampaikan dua kompetensi Bapak Ibu sekalian, yaitu kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh tentang kompetensi sosial ini, izin Bu Dia bisa dilanjutkan di slide berikutnya. Nah, kalau saya bertanya, silahkan Bapak Ibu menjawab di kolom chat ya. Kalau melihat sosok ini, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Silahkan, cukup 3 kata. Dijawab di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Wah, ada yang jawab nama Sintayong, kemudian Indonesia bisa juara, pelatih hebat. Keren. Pelatih sepak bola, Opa Korea. Ya benar ya. Ini belum Opa ya, masih muda ini. Kemudian pelatih yang luar biasa. Transformasi sepak bola Indonesia. Oke, saya ingin mencatat, kemudian ada yang menjawab visioner. Transformasi, ya, oke. Kemudian ada yang menjawab pelatih Korea yang visioner dari Nanang Garniwa, Kabupaten Garut. Wah, keren. Baik, jadi saya ingin berbincang sedikit dengan kawan yang memberikan jawaban transformasi sepak bola Indonesia. Silakan bisa diberi kesempatan host dari kawan yang tadi memberikan keterangan tersebut. Silakan langsung saja. Silakan kalau sudah bisa dibuka langsung ya. Silakan. Baik. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak Daeng. Oke, terima kasih. Silakan. Dengan Pak siapa nih? Saya Firdaus Pak dari Kabupaten Bekasi Pak. Wih, salam kenal Pak Firdaus. Silakan dilanjut Pak Firdaus. Baik, kalaupun saya memilih kata transformasi sepak bola Indonesia karena di periode Coach Sintayong itu dia berani untuk memotong satu generasi Pak. Jadi kenapa saya ambil transformasi? Dia berani mengambil satu keputusan di mana istilahnya mungkin untuk memajukan sepak bola Indonesia ternyata harus putus satu generasi. Dibutuhkan suatu program ya, program yang betul-betul semacam revolusi di mana istilahnya mungkin semua stakeholder itu diperbaiki ya, dalam artian mungkin disiplin, kemudian juga istilahnya mungkin perekrutan dan juga sistem permainan. Baik, terima Oleh sebab kasih. itu seperti itu Pak. Iya, terima kasih. Pak siapa tadi? Firdaus Pak. Pak Firdaus, terima kasih Pak Firdaus. Mohon izin, wah ini keterangannya luar biasa. Saya ingin kasih kesempatan sekali lagi kepada kawan yang tadi menjawab visioner, sebab kita sebagai guru juga ini diharapkan punya pemikiran atau pandangan ke depan yang disebut dengan visioner. Silakan Pak Nanang Garniwa dari Kabupaten Garut juga, Kabupaten Bekasi ya. Saya lihat tadi ada yang menjawab seperti itu. Nanti kita hubungkan dengan model kompetensi guru. Jawaban-jawaban yang diberikan kawan. Oke, Pak Amir Suhudin, saya lihat raise hand. Silakan. Oh iya, Pak Nanang, silakan Pak Nanang. Baik, terima kasih Pak Daeng. Singkat saja ya. Oke. Ya. Tadi 3 kata yang saya tulis, yaitu yang pertama pelatih, yang kedua Korea, karena memang beliau berasal dari Korea, dan yang terakhir adalah transformasi ya. Kenapa saya menulis transformasi? Karena di era kepelatihan Sintayong ini dibutuhkan suatu keberanian begitu ya untuk merubah persepak bolaan Indonesia. Salah satunya adalah seperti yang sudah kita ketahui pada umumnya timnas itu di Indonesia tidak jauh dari pemain titipan begitu ya. Oke, siap. Nah, namun baik, ketika saja, Pak Nanang, ya.
Ya, di era Singkat-singkat ya, bisa Sintayong keluar ya. ini sudah berani ya, ada keberanian untuk memilih pemain sesuai dengan kebutuhan Baik, tim baik. sehingga transformasinya sangat terlihat sekali sampai dengan Terima semifinal. kasih. Oke, terima Terima kasih Pak kasih. Nanang ya. Jadi oleh Pak Nanang dan Pak Firman tadi menyebutkan jawabannya sama, transformasi. Benar kawan-kawan sekalian bahwa Sintayong ini kalau kita lihat ranking FIFA Indonesia maju dengan pesat, sehingga apa yang jadi sajian ketika timnas bermain itu luar biasa. Ini sedikit refreshing saja kawan-kawan intermezzo, karena kita tadi dengan Pak Dero itu luar biasa penyampaian materinya. Kita lanjut ke slide berikutnya, nanti kita akan hubungkan ya kawan-kawan sekalian. Nah, di sini ada yang disebut dengan kompetensi sosial. Tanggung jawab saya hari ini menyampaikan apa yang disebut dengan kompetensi sosial, dan ini adalah turunan dari pasal 6 ayat 8 kawan-kawan di Perdirjen 2626. Bahwa kompetensi sosial itu adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Saya memberikan warna merah di situ, berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien. Artinya, seorang guru ketika berada di lingkungan sekolah, berada di lingkungan masyarakat, dan di organisasi, harus bisa membangun kompetensi ini. Oke, kita lanjut Bu. Ya, silakan ke slide berikutnya. Nah, apa saja indikator dari kompetensi sosial? Nah, indikator dari kompetensi sosial ini ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Yang kedua, keterlibatan orang tua atau wali dan masyarakat dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, yaitu keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas dan untuk peningkatan pembelajaran. Kita bisa lihat di slide berikutnya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan yang sederhana nih. Ketika kita berbicara tentang kompetensi sosial, di mana di dalam 3.1 kolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran, 31.1 itu komunikasi efektif dengan warga sekolah yang mengarah pada peningkatan pembelajaran. Subindikator keduanya adalah pengorganisasian tugas-tugas bersama rekan sejawat untuk peningkatan pembelajaran. Kemudian yang 3.1.3 yaitu inisiatif berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan pembelajaran. Pertanyaan sederhananya ketika kita berbicara tentang kompetensi ini, mengelaborasi lebih jauh kapan dan di mana, dan siapa yang berperan untuk meningkatkan kompetensi sosial pada 3.1. Kita bisa dilihat di slide berikutnya, kawan-kawan. Nah, inilah jawaban yang sesungguhnya menjadi muara ketika kita ingin punya tugas, punya peran di sekolah, bahwa sekolah itu harus melaksanakan yang disebut dengan rapat kerja sekolah di awal tahun atau jelang awal tahun pelajaran. Mengapa? Karena di regulasinya jelas. Di Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, kawan-kawan, nomor 47 tentang standar pengelolaan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, di pasal 3 disebutkan bahwa standar pengelolaan pendidikan itu meliputi perencanaan kegiatan pendidikan. Perencanaan kegiatan pendidikan inilah yang sesungguhnya ruang bagi sekolah untuk melaksanakan yang disebut dengan rapat kerja. Kita tahu bahwa bulan ini kita ada di bulan April, kawan-kawan, mengakhiri bulan April, dan insya Allah esok tanggal 1 Mei kita akan masuk di bulan kelima. Kita tahu bahwa tahun ajaran baru itu selalu dimulai pada bulan Juli. Nah, sekolah yang sehat menurut hemat saya adalah sekolah yang kemudian melaksanakan rapat kerja di antara bulan Mei dan bulan Juni. Mengapa? Di bulan itulah kemudian sekolah bisa mengevaluasi kembali program-program kerja yang telah dilaksanakan. Kemudian membuat sebuah refleksi capaian-capaian dari program yang telah dilaksanakan di tahun pelajaran 2023-2024. Nah, kita bisa lanjut, kawan Budia, di slide berikutnya. Siapa yang berperan untuk kemudian, dari pertanyaan tadi di slide sebelumnya, saya bertanya, siapa sih yang berperan? Nah, yang berperan, Bapak Ibu sekalian, ini jelas. Di poin 0102, Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa kepala sekolah memimpin diskusi bersama warga sekolah. Artinya, ketika melaksanakan kegiatan raker sekolah, peran yang sangat strategis itu adalah di pimpinan satuan pendidikan. Jadi kalau sekiranya sekolah itu ingin melaksanakan raker atas usulan dari manajemen sekolah, maka kegiatan ini dapat dilaksanakan dan kepala sekolah lah yang kemudian bisa memimpin kegiatan tersebut.
Mengapa ini kemudian lahir, Bapak Ibu sekalian? Kita tahu bahwa reformasi itu terjadi di tahun 98. Apa dampaknya? Dampaknya adalah melahirkan yang disebut dengan otonomi daerah. Undang-Undang Otonomi Daerah lahir di tahun 1999. Kemudian di tahun 2023 itu lahir Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, hal yang sederhana yang kita bisa pahami, Bapak Ibu, ketika kita ingin mencermati, mengetahui tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ada kata MBS di dalamnya. Apa itu? Manajemen Berbasis Sekolah. Apa parameter dari MBS atau manajemen berbasis sekolah? Parameternya adalah keputusan partisipatif. Maka setiap keputusan-keputusan yang strategis di sekolah harus melibatkan warga sekolah. Di bawah kepemimpinan kepala sekolah. Baik, bisa dilanjutkan Bu ya di slide berikutnya. Kita bisa lihat kawan-kawan sekalian, ada yang disebut dengan kompetensi sosial pada indikator keterlibatan orang tua, wali, dan masyarakat dalam pembelajaran. Nah, pada subindikatornya disebutkan bahwa pendampingan orang tua atau wali dalam mendukung pembelajaran di rumah yang berpusat pada peserta didik, tentu kita juga bertanya, kapan dan di mana? Siapa yang berperan? Nanti kita akan lihat, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di 3.2.2, pelibatan pengetahuan keahlian dan perspektif orang tua atau wali dan masyarakat dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bisa kita lihat, ada di slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya kawan-kawan sekalian, atau Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat bahwa guru juga itu harus diharapkan bisa terlibat dalam organisasi profesi. Untuk slide sebelumnya, mohon izin Bu Dia, sesungguhnya di sini kapan dan di mana, ini ada di dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Apa itu? Yaitu tentang komite sekolah. Nah, di komite sekolah inilah kita bisa membangun kolaborasi, Bapak Ibu. Ruang-ruang diskusi, ruang-ruang kolaborasi untuk bersinergi dengan orang tua siswa melalui kegiatan komite. Di dalamnya didukung oleh sekolah, maka kepala sekolah, ketua komite harus menjadi leader untuk kemudian bisa memaksimalkan pendampingan orang tua, pelibatan pengetahuan dan keahlian orang tua dalam membangun pembelajaran atau menumbuhkan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik. Kemarin ketika ada kegiatan tentang strategi peningkatan kompetensi kepala sekolah yang dilaksanakan oleh aksi yang kemudian dimoderatori oleh Pak Imam dari Kepala Sekolah SMA 19, ada satu catatan yang dapat saya ketahui di sana, Bapak Ibu, bisa saya bagi hari ini, bahwa salah satu aset yang bisa digunakan oleh sekolah untuk memaksimalkan pembelajaran siswa-siswi di sekolah adalah mengetahui potensi-potensi yang dimiliki orang tua. Ketika ada orang tua yang punya pekerjaan tentang LAS, tentang yang berhubungan dengan keterampilan, maka bisa dilibatkan dalam proses pembelajaran. Hal-hal yang demikian inilah yang kemudian bisa diangkat untuk bisa memaksimalkan bagaimana sebuah pembelajaran itu bisa bermakna dan bisa bermanfaat buat peserta didik. Jadi sekali lagi, komite sekolah yang bekerja sama dengan sekolah dengan menginventarisir apa yang menjadi potensi aset dari orang tua siswa, apa yang menjadi keahlian mereka, bisa ditarik untuk bisa berkolaborasi di lingkungan sekolah. Kita bisa lihat di slide berikutnya, Bapak Ibu. Nah, ini ada subindikator ketiga dari kompetensi sosial, keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran. Ada di 3.3.1, ini ada berpartisipasi pada beragam peran untuk pemecahan masalah pembelajaran dalam organisasi profesi dan jejaring yang luas. Kemudian di 3.3.2, Bapak Ibu, ada berbagi praktik baik dan karya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya ingin menggarisbawahi berpartisipasi dan berbagi praktik baik. Mengapa guru diharapkan terlibat dalam organisasi profesi? Nah, kita akan menjawab nih di dua subindikator tersebut, Bapak Ibu. Kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, ini sesungguhnya yang menjadi asbabun nuzul kemudian kawan-kawan guru diharapkan juga terlibat di dalam organisasi profesi. Ini adalah amanat Undang-Undang Guru dan Dosen. Di bagian ke-9, di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 19 tahun 2005 tentang organisasi profesi dan kode etik, saya langsung di pasal 41 kawan-kawan. Di situ dikatakan bahwa di ayat 3, guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Saya sangat berbangga hati hari ini punya kesempatan luar biasa bertatap maya dengan kawan-kawan ketua MGMP, dengan pengurus, dengan perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dalam hal ini diwakili oleh KCD-KCD masing-masing.
bahwa ada yang perlu didorong untuk kemudian bisa berbagi praktek baik bagi guru-guru tersebut. Untuk bisa berperan di dalam organisasinya, artinya bahwa guru tersebut harus didorong untuk menjadi anggota organisasi profesi. Dan perlu dipahami bahwa organisasi profesi tidak lagi tunggal. Mengapa? Karena organisasi profesi itu ketika di zaman Orde Baru kita mengenal hanya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Tetapi di tahun-tahun berikutnya setelah era reformasi kawan-kawan, sudah lahir yang namanya organisasi profesi guru yang lain. Kalau saya bergabung di dalam Federasi Guru Independen Indonesia, FGII. Tentu di ruangan ini ada kawan-kawan yang bergabung di dalam Ikatan Guru Indonesia atau di IGI. Tentunya ini yang kemudian atau wadah ini yang kemudian bisa menjadi wadah buat kawan-kawan untuk bisa mengangkat marwah, harkat dan martabat guru. Hari ini kita tahu bahwa ada pembicaraan yang luar biasa tentang P3K misalnya, maka persoalan solusi dari P3K itu harus kemudian didorong perubahannya atau bagaimana keinginan dari kawan-kawan P3K melalui organisasi profesi. Jadi tidak bisa bergerak untuk berjuang sendiri, tetapi melalui organisasi profesi inilah kemudian kawan-kawan bisa meningkatkan apa yang menjadi harapan, marwah, harkat, dan martabat kita. Baik, kita bisa lanjut di slide berikutnya. Nah ini tadi di poin 3.2, 3.3.2. Dua kawan-kawan, di situ berbagi praktik baik dalam komunitas. Saya ingin sedikit berbagi pengalaman yang pernah saya lakukan dengan Forum MGMP Kabupaten Garut, yang dalam hal ini saya melihat di room ini juga ada Bang Amir Suhudin. Beliau adalah Ketua Forum Komunitas Ketua Forum MGMP BK Kabupaten Garut. Jadi ketika Forum MGMP BK Kabupaten Garut berbagi kegiatan atau melakukan sebuah kegiatan, tentunya kegiatan tersebut harus dapat berdampak kepada pesertanya. Ketika berbagi praktik baik dalam komunitas, ada strategi yang harus bisa dibangun. Apa yang disebut dengan timing atau momentum. Saya terlibat dalam diskusi yang menarik ketika dengan Kang Amir, ada Bu Sri pada saat itu, ada Kang Jujut, mantan Ketua MGMP Kimia Kabupaten Garut. Beliau melaksanakan kegiatan yang namanya webinar series untuk berbagi praktek baik di komunitas. Ketika mereka mengusulkan kegiatan di webinar pertama, yaitu tentang kurikulum merdeka, tetapi saya mengusulkan untuk bisa berbagi tips dan trik menjadi guru penggerak dan menjadi pengajar praktik. Alhamdulillah masukan dari saya diterima, sehingga Kang Amir, walaupun beliau untuk menjadi guru penggerak sudah tidak bisa, tetapi karena mendapat praktik baik atau informasi yang baik yang diterima oleh Kang Amir tentang PP, maka ketika beliau mengikuti seleksi, Kang Amir juga dapat lulus di dalam mengikuti kegiatan menjadi pendamping guru penggerak atau pengajar praktik. Baik, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini ada kompetensi profesional, kawan-kawan sekalian, pengetahuan yang berpusat pada peserta didik. Kita bisa lanjut di slide berikutnya. Apa sih yang disebut dengan kompetensi profesional? Nah, di pasal 6 ayat 11, kawan-kawan, di Perdirjen 2626 tahun 2023 disebutkan bahwa kompetensi profesional itu adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kita bisa lanjut di slide berikutnya. Di sini ada 3 indikator, yaitu pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. Kemudian ada karakteristik dan cara belajar peserta didik. Kemudian ada kurikulum dan cara menggunakannya. Kita bisa lanjut di slide berikutnya, Bu Dia. Nah, ketika berbicara tentang kompetensi profesional, kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu, pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya ini harus sudah hatang. Sebagai contoh misalnya, ketika seorang guru kimia mengajarkan tentang konsep mol, maka ketika dia mengajarkan tentang konsep mol, misalnya mol sama dengan gram per mr atau AR, maka pengetahuan ini juga harus bisa dijabarkan dalam bahasa yang konkret. Karena rumus itu bahasanya bahasa abstrak. Maka struktur dan alur pengetahuan dari suatu bidang keilmuan yang relevan untuk pembelajaran itu harus bisa disampaikan secara konkret. Sehingga pendekatannya adalah ketika mol sama dengan gram per mr atau AR, maka mr sama dengan, pasti kita bisa dapat dari perkalian segitiga. Atau A sama dengan B per C. Nah ini kawan-kawan sekalian, mungkin di bidang studi lain ada pendekatan-pendekatan yang berbeda. Nah di 41.2 identifikasi pengetahuan konten yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Artinya kita sebagai pendidik
yang diharapkan memiliki kompetensi profesional, diharapkan memiliki pengetahuan tentang apa yang menjadi bahan ajar kita. Di 4.1.3 kawan-kawan, di situ ada pengorganisasian pengetahuan konten yang relevan terhadap pembelajaran. Tentunya kita bisa melihat bahwa sejauh mana dampak dari pembelajaran yang kita berikan, dari konten yang kita berikan terhadap pembelajaran peserta didik yang kita hadapi atau kita berikan kepada mereka ketika proses pembelajaran di kelas berlangsung. Nah, kita bisa lihat di slide berikutnya, Bapak Ibu. Nah, ini tadi saya sudah bacakan, karakteristik dan cara belajar peserta didik ini adalah subindikator kedua, Bapak Ibu. Tahapan perkembangan karakteristik yang relevan dengan kebutuhan, latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi, dan seterusnya bisa dibaca, Bapak Ibu. Nah, strateginya bagaimana nih? Agar kemudian kita bisa memahami potensi, minat, dan cara belajar peserta didik. Agar bisa mengetahui latar belakang peserta didik. Jawabannya ada di slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Yaitu kita harus melakukan yang disebut dengan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Di asesmen diagnostik kognitif, Bapak Ibu, ketika seorang guru mengajar di kelas 10 atau kelas 11, maka dia bisa membuat soal kognitif sebanyak 10, di mana terbagi. Jadi tentunya hal-hal ini yang kemudian bisa membangun apa yang disebut dengan pengetahuan kognitif dari siswa untuk dapat diketahui lebih jauh oleh guru yang bersangkutan. Demikian juga dengan non-kognitif. Asesmen non-kognitif bisa mengetahui apa yang menjadi potensi peserta didiknya sesuai dengan subindikator yang tadi Bapak Ibu lihat ya. Kemudian kita bisa lanjut di slide berikutnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada kompetensi profesional berhubungan dengan kurikulum dan cara menggunakannya. Nah, bisa dibaca penggunaan kurikulum dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penggunaan asesmen. Nah, tadi kita bicara asesmen untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penggunaan strategi untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ada penggunaan strategi pembelajaran yang efektif untuk pencapaian belajar. Nah, ini sudah ada dan generasi peserta didik. Nah, pertanyaannya, strateginya bagaimana nih untuk kemudian bisa memaksimalkan indikator dan subindikator dari kompetensi profesional tersebut? Nah, bisa dilihat di slide berikutnya, Bapak Ibu. Kita bisa lihat. Sudah. Nah, jawabannya adalah mari kita maksimalkan pemanfaatan PMM. Kemudian yang kedua adalah mari kita optimalisasi fungsi dan peran komunitas. Kemudian yang ketiga, bangun kolaborasi dan perluas jejaring. Nah, kita tahu bahwa kegiatan hari ini itu difasilitasi oleh BBGP Jabar, di mana tentunya kawan-kawan ketua MGMP, pengurus-pengurus yang 2 orang diharapkan hadir dalam kegiatan ini, bisa kemudian membangun kolaborasi dengan BBGP Jawa Barat. Bahwa kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan peningkatan kompetensi anggota MGMP Kimia bisa dimaksimalkan. Sehingga apa yang menjadi harapan tadi di dalam kompetensi profesional yang tadi kita bacakan atau kita ketahui itu dapat dimaksimalkan. Demikian juga dengan optimalisasi fungsi dan peran komunitas. Apa yang menjadi kebutuhan saat ini, kawan-kawan, ketika nanti di tahun ajaran 2024 ini sudah seluruh sekolah wajib melaksanakan yang namanya kurikulum merdeka. Maka ada satu peran dari komunitas atau MGMP, yaitu berbagi praktik baik bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka per bidang studi. Sebagai contoh, di Kabupaten Garut, ketika MGMP Kimia Kabupaten Garut ingin memaksimalkan peran MGMP tersebut untuk kemudian bisa meningkatkan kompetensi profesional dari anggotanya, maka MGMP Kimia Kabupaten Garut bisa mengundang narasumber, baik dari guru penggerak atau non-guru penggerak yang memahami benar bagaimana cara mengimplementasikan strategi untuk menjabarkan kurikulum merdeka dari pelajaran kimia. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu sekalian yang disebut dengan optimalisasi fungsi dan peran komunitas. Apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu ketika ingin meningkatkan kompetensi anggotanya itu dapat kita tingkatkan bersama melalui optimalisasi fungsi dan peran komunitas. Kita lanjut di slide berikutnya. Nah, ini ada yang disebut dengan level penguasaan kompetensi Bapak Ibu. Kita lihat di apa yang disampaikan oleh Kang Dero tadi, kompetensi ada 4 ya. Ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, bagaimana level penguasaan kompetensi tersebut? Bisa dilihat. Nah, ternyata di slide berikutnya, Bapak Ibu, level kompetensi itu ada 5. Yang pertama adalah level kompetensi tingkat paham. Apa yang disebut dengan tingkat paham? Yaitu level kompetensi yang
pemaknaan level penguasaan kompetensi ditujukan untuk kemampuan guru memahami pengetahuan. Kemudian di level kedua, yaitu tingkat dasar. Kata kuncinya kita bisa lihat untuk level kompetensi paham Bapak Ibu, memahami pengetahuan. Di tingkat penguasaan kompetensi dasar, kata kuncinya adalah dapat menerapkan pengetahuan. Pada kompetensi menengah atau level ketiga, yaitu mengevaluasi dan merancang perbaikan. Nanti kita bisa melihat korelasi dari semua kompetensi ini ya. Di level keempat, penguasaan kompetensi mumpuni. Kata kuncinya adalah berkolaborasi dan berbagi praktik baik. Nah, pada level kelima ada yang disebut dengan tingkat penguasaan kompetensi ahli, yaitu dapat membimbing guru yang lain. Jadi satu Bapak Ibu, yaitu tingkat paham, dasar, menengah, kemudian mumpuni, dan ahli. Nah, saya singkat di sampingnya ada itu PDM2A. Kita bisa singkat PDM2A. P-nya yang pertama adalah paham, D-nya dasar, M yang pertama menengah, yang M kedua adalah mumpuni, A-nya adalah ahli. Apa kata kunci dari paham? Memahami pengetahuan. Apa kata kunci dari dasar? Menerapkan pengetahuan. Apa kata kunci dari kompetensi tingkat ketiga atau level ketiga? Mengevaluasi dan merancang perbaikan. Kalau kompetensi mumpuni, berkolaborasi dan berbagi praktik baik. Pada level ahli, yaitu dapat membimbing guru lain. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu, kehadiran Ketua MGMP dan pengurus MGMP hari ini oleh BBGP Jabar adalah untuk bisa masuk pada level kemana? Di level keempat minimal. Nanti silakan Bapak Ibu, Ketua MGMP dan pengurus inti dari MGMP masing-masing melakukan kegiatan untuk sosialisasi Perdirjen ini. Berkolaborasi dan berbagi praktik baik. Kemudian bisa disampaikan apa yang menjadi hasil dari webinar hari ini yang diadakan oleh BBGP. Demikian Bapak Ibu kita bisa lihat di level berikutnya. Nah ini tadi saya hanya ingin mengulang kembali PDM. Nah ini ada intermezzo Bapak Ibu. Intermezzo ya bisa dilihat. Ini selingan jangan terlalu serius ya Bapak Ibu. Silakan kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah bisa diberikan jawaban. Kalau level 2 ada yang pertama ya. Kemampuan guru untuk memahami pengetahuan tentang prinsip-prinsip konsep, teori, dan praktek. Ini masuk di level berapa ini Bapak Ibu? Bisa di kolom chat ditulis. Silakan. Yang pertama, yang ini ya. Silakan Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang kemampuan guru untuk memahami pengetahuan tentang prinsip dasar, tentu masuk pada apa Bapak Ibu? Level berapa dia? Level 1. Oke, memahami ada di level 1. Atau level tingkat paham ya. Kata kuncinya paham tadi, yang pertama. Kemudian menerapkan. Ada di level berapa Bapak Ibu? Ketika seorang guru mempelajari tentang apa yang disebut dengan inquiry, pendekatan inquiry. Dia mengharapkan agar anak didiknya itu aktif dalam mencari sendiri apa yang disebut dengan definisi, pengetahuan-pengetahuan baru dengan proses pembelajaran yang lebih menarik. Nah, anak-anak itu kemudian didekatkan dengan metode pembelajaran inquiry. Nah, model inquiry ini ada pada ketika dia mampu memahami apa yang disebut dengan inquiry, kemudian dapat melanjutkan di dalam kelas, ada di mana itu? Ketika dia dapat menerapkan itu ada di level mana Bapak Ibu? Level 2, Pak. Oke, berarti level 2 ya, menerapkan. Level 1, memahami. Kemudian ketika mampu mengevaluasi, Bapak Ibu, di yang ketiga ya, kemampuan guru untuk menganalisis prinsip, konsep, teori, dan praktik. Walaupun tadi ini kalimat ini sesungguhnya agak sedikit berbeda nih. Ada di level berapa Bapak Ibu? Menganalisis. Level 3. Ada di level 3. Baik. Nah, kalau kemampuan membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agensi diri, dapat membimbing. Ada di level berapa Bapak Ibu? Berarti kalau membimbing itu ada di level ahli. Iya, atau level kelima. Kemampuan guru untuk mengevaluasi pengetahuan tentang prinsip-prinsip, konsep, teori, dan praktik ada di level ketika mampu mengevaluasi. Ada di level berapa Bapak Ibu? Evaluasi 4. Coba kita lihat di slide sebelumnya. Di slide berikutnya mohon izin Bu Dia. Di slide Level 4. Di slide sebelumnya. Oke.
Nah, mengevaluasi itu ada di level ketiga, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi supaya kita hari ini setelah keluar dari room ini, pertama adalah tingkat paham, kedua tingkat dasar, yang ketiga adalah tingkat menengah, yang keempat adalah tingkat kompetensi mumpuni atau tingkat 4 ya. Kemudian yang kelima adalah ahli. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang diharapkan oleh kemudian Kemendikbudristek, semoga apa yang menjadi keinginan atau harapan dari kompetensi ini bisa dipahami, bisa sampai pada level kelima. Boleh kita lanjut pada slide berikutnya Bapak Ibu. Nah ini ada kata bijak dari Khairil Anwar ya. Jangan takut gagal Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi, karena kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan besar. Ini intermezzo saja. Silakan kita slide berikutnya Bapak Ibu. Kemudian ini ada Khalil Gibran. Dia mengatakan bahwa mengapa takut mencoba? Sedang mencoba, tiada mengapa. Jadi Bapak Ibu silakan ketika Bapak Ibu ada di level kompetensi mana, bisa memahami sendiri, maka Bapak Ibu harus selalu bisa melakukan sebuah eksperimen, mencoba untuk hal-hal yang baru. Sebagai contoh, ketika seorang guru kimia di kelas 1 mengajarkan konsep mol, dia hanya ceramah di depan kelas, atau dengan cara itu dia menyampaikan materinya, ketika dia mengevaluasi, ternyata anak-anaknya banyak yang ngantuk. Ketika dia berbicara tentang konsep mol. Pada tahun ajaran berikutnya, setelah dia mengevaluasi dan mendapatkan umpan balik dari anak didiknya, maka anak didiknya mengatakan bahwa kami ingin proses pembelajaran yang lebih bervariasi. Maka guru tersebut kemudian mencari hal-hal yang baru bisa meningkatkan motivasi belajar anak didiknya. Apa itu? Ketika dia mencari untuk menjelaskan rumus stoikiometri atau di dalamnya ada konsep mol, maka dia menyampaikan dengan lagu. Jadi Bapak Ibu, tadi saya katakan ada intermezzo ya. Kita tahu bahwa kita masih TK pernah belajar, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Nah, lagu ini ternyata bisa diubah menjadi lagu konsep mol bagi seorang guru kimia. Lagunya bagaimana Bapak Ibu? Materi konsep mol itu banyak gunanya sebagai satuan jumlah zat-zat yang ada. Asal tahu konversi mol dengan yang lainnya. Menghitung massa zat, volume, dan jumlah partikel. Hey, mol kali AR atau MR jadi massa. Mol kali Avogadro jadi jumlah partikel. Mol kali 22,4 jadi volume. Hitungan dasar dalam ilmu kimia. Nah, maksud saya ketika anak-anak didorong untuk belajar menyenangkan, kemudian dari lagu ini mereka menghafal, lagu ini mereka hafal, maka secara tidak langsung mereka sudah memahami yang disebut dengan hitungan dasar dalam ilmu kimia atau konsep mol. Demikian juga dengan guru PKN ya, ketika beliau mengajar tentang toleransi. Mengapa tidak sekali-sekali seorang guru itu memberikan tugas kepada siswanya, mereka disuruh untuk menonton film Aku Maluku, di mana di film tersebut ada sebuah proses toleransi yang terbangun antara Islam dan Kristen ketika terjadi konflik. Yang menyatukan apa? Melalui bola. Nah, banyak media-media pembelajaran Bapak Ibu yang bisa kita gunakan untuk bisa menaikkan level kompetensi kita, baik dari tingkat dasar menengah, dari menengah ke mumpuni, kemudian dari mumpuni ke ahli. Kehadiran ketua-ketua MGMP hari ini, harapan dari BBGP tentunya, harapan dari Kemendikbudristek ketika kami mengikuti kegiatan dapat mengimbaskan apa yang menjadi isi dari Perdirjen 2626 tahun 2023 Bapak Ibu. Oke, kita bisa lanjut di slide berikutnya. Nah, ini saya skip saja. Mengapa guru perlu meningkatkan kompetensi? Nanti silakan Bu Diah bisa membantu untuk sesi penutup dari saya penyampaian materi ini bisa dilihat di slide berikutnya. Mohon izin Bu Diah untuk bisa membacakan. Bu moderator. Ya. Iya, bisa dibantu untuk baca ini ya. Kita agak sedikit intermezzo nih Bu Diah. Oke. Ini sesungguhnya mengapa guru perlu meningkatkan kompetensinya dan mengapa kurikulum merdeka itu lahir. Atau mengapa kemudian pendidikan itu harus berpihak atau student center atau berpihak pada peserta didik. Silakan Bu Diah, mohon izin. Saya baca yang ini, Pak. Iya, silakan Bu Diah. Oke. Dan perempuan yang memeluk bayi di dadanya berkata,
Bicaralah tentang anak-anak dan katanya, anakmu bukanlah anakmu. Mereka adalah putra-putri kerinduan kehidupan terhadap dirinya sendiri. Mereka terlahir lewat dirimu, tetapi tidak berasal dari dirimu. Dan meskipun mereka bersamamu, mereka bukan milikmu. Kau boleh memberi mereka cintamu, tetapi bukan pikiranmu. Sebab mereka memiliki pikiran sendiri. Kau bisa memelihara tubuh mereka, tetapi bukan jiwa mereka. Sebab jiwa mereka tinggal di rumah masa depan yang takkan bisa kau datangi bahkan dalam mimpimu. Kau boleh berusaha menjadi seperti mereka, tetapi jangan menjadikan mereka seperti kamu. Sebab kehidupan tidak bergerak mundur dan tidak tinggal bersama hari kemarin. Kau adalah busur yang meluncurkan anak-anakmu sebagai panah hidup. Pemanah mengetahui sasaran di jalan yang tidak terhingga, dan ia melengkungkanmu sekuat tenaga. Sekuat tenaganya agar anak panah melesat cepat dan jauh. Biarlah tubuhmu yang melengkung di tangannya merupakan kegembiraan, sebab seperti cintanya terhadap anak panah yang melesat, ia pun mencintai busur yang kuat. Gitu, Pak. Terima kasih Bu Dia. Kita kasih aplaus Bapak Ibu. Luar biasa. Ini Udah kan nih. tulisan dari Khalil Gibran sebagai penutup dari presentasi saya. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa berkenan dan kita sama-sama belajar. Saya dalam hal ini tidak dalam kapasitas menggurui Bapak Ibu sekalian. Kita adalah guru, adalah pendidik. Kalau kita ingat apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria, bahwa jangan sampai kita meninggalkan generasi kita adalah generasi yang lemah. Artinya, kita harus meningkatkan kompetensi kita agar mereka bisa meraih masa depannya. Apa yang dibacakan oleh Bu Dia tadi sudah sangat jelas bahwa kita tidak bisa memaksakan apa yang menjadi harapan kita kepada mereka karena mereka memiliki kehidupan mereka sendiri ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ini yang dapat saya sampaikan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Zainuddin, juga Kang Dero. Sudah banyak yang sudah raise hand, Pak. Bu, silakan sekarang saatnya untuk bertanya ya. Sudah ada di barisan pertama Bapak Fajar Buana. Tolong disampaikan pertanyaannya dan ditujukan kepada pemateri siapa ya Pak ya. Silakan dibuka mic-nya. Terima kasih Ibu Sadiah ya. Alhamdulillah, salam kenal, saya Fajar Buana, Ketua MGMP Bahasa Indonesia Kota Bekasi. Salam kenal untuk Pak Dero dengan Pak Daeng ya. Yang pertama ingin saya sampaikan kepada Pak Dero, terus terang saja saya sangat bersemangat sekali mendengarkan, nggak ngantuk Pak, alhamdulillah. Karena memang Pak Deronya semangat gitu ya menyampaikannya. Namun dalam hal ini beliau tadi menyampaikan materi mengenai CP ya. Saya alhamdulillah SMA 6 itu termasuk sekolah generasi pertama untuk kurikulum merdeka. Tapi yang saya sedikit prihatin itu dari segi konten Pak ya. Entahlah mungkin hanya saya atau banyak guru ya. Dari segi konten yang ada di kurikulum CP kurikulum merdeka ini adalah CP dari kurikulum 13 yang yang dipangkas gitu Pak. Bahkan yang dipangkasnya itu pun menurut saya sebagai guru bahasa Indonesia ada yang salah pangkas gitu. Salah satunya adalah materi mengenai debat ya. Materi debat itu di CP-nya ada. Tapi di bukunya tidak ada ya. Setelah saya mengadakan suatu workshop dengan narasumber dari bahasa Indonesia mengatakan ya kita jangan lihat buku paket. Nah tapi guru-guru mayoritas yang saya lihat ya di dalam sebuah komunitas WA se-Indonesia, mereka setelah saya lihat patokannya justru buku paket. Oleh sebab itu dengan ini saya mohon mungkin saran dari saya juga untuk minta bantuan kepada Kang Dero untuk kepada BPGP ya untuk sekali-kali mengadakan webinar seperti ini dengan narasumber guru bahasa Indonesia dan pesertanya khusus bahasa Indonesia. Saya ingin sekali memperdalam CP ini jangan sampai saya sudah 3 tahun atau menjelang 4 tahun ini masih sedikit
harus belajar. Sedangkan tadi dikatakan di dalam materi bahwa salah satu dari kompetensi yang harus diutamakan adalah kompetensi penguasaan konten seperti itu. Sehingga saya mohon mungkin Pak Dero nanti minta bantuannya kepada BPGP menyarankan kepada Ibu Sadia untuk mengadakan webinar lagi. Pesertanya mungkin guru bahasa Indonesia semua bisa diwakili oleh Ketua MGMP untuk nanti disebarluaskan kepada teman-teman di daerah. Itu untuk Pak Dero, untuk Pak Daeng Jai ya. Tadi dikatakan saya sebetulnya agak sedikit menyimpang ya dari materi, tapi berhubungan dengan mengenai organisasi guru yang diwajibkan ya. Apakah MGMP itu sudah termasuk organisasi profesi, Pak? Nah, selama ini MGMP itu sepertinya dianggap, meskipun perkumpulan guru, dan memang alhamdulillah saya aktif dengan mereka dan anggotanya pun saat ini yang saya ada di data saya itu sekitar 120 orang di Kota Bekasi itu guru SMA negeri dan swasta. Jadi sepertinya kalau menurut saya sih dikatakan ini sebuah organisasi gitu, karena ada ketuanya, kemudian ada sekretaris bendahara dan ada SK-nya juga. Itu menurut saya sih itu sebuah organisasi profesi. Ya. Tapi selama ini orang-orang menganggap bahwa organisasi profesi itu seperti PGRI, IGI, kemudian FSGI dan sebagainya. Itu yang pertama, yang bertanya. Yang kedua, ini mungkin saran usul, saya sering menulis di di FB Kemdikbud. Karena sekarang yang namanya organisasi profesi guru itu banyak, Pak. Apa tidak ada sedikit ide gitu membuat suatu batik guru nasional gitu? Ya nggak apa-apa. Logonya di sini Pak, semua logo ditempel nggak apa-apa, terserah itu. Jadi itu Pak. Jadi hanya 2 Pak. Jadi yang tadi pertama saran kepada Pak Dero ya, yang tadi bersemangat, saya sangat senang sekali ya dalam menyampaikan materi mengenai kompetensi pribadi dan sebagainya. Sedangkan untuk Pak Daeng ya, barangkali mengenai organisasi profesi itu Pak gitu. Demikian. Terima kasih Bu Sadia atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Dero sama Pak Zainuddin, ini mau dijawab langsung atau kita ke penanya berikutnya? Boleh dikomentari sedikit, Bu. Oke, baik. Silakan dari Kang Dero dulu. Setelah itu yang Pak pertama, ya. Baik. Terima kasih Pak Fajar atas atensinya. Mudah-mudahan ini jadi energi kebaikan juga untuk teman-teman yang di Bekasi. Semangat terus untuk mau belajar. Pendalaman CP ini PR kita bersama, begitu ya. Jadi silakan itu dilakukan, dioptimalkan. Hanya kita juga kalau mengkritisi silakan konstruktif gitu ya. Tapi kita juga memahami ide lahir kurikulum merdeka itu dari mana awalnya. Dari kurikulum darurat, kemudian muncul kurikulum merdeka, dan ternyata ketika beberapa dalam kategori tadi Pak Fajar dibilang dipangkas dan sebagainya, ternyata cukup menaikkan indeks literasi dan numerasi Indonesia menjadi lebih baik beberapa poin. Nah, dasar-dasarnya seperti itu. Nah, terkait dengan nah ini betul, masih banyak guru-guru kita yang hari ini masih berpanduan kepada buku paket. Jadi kalau lupa buku paket, dia nggak bisa ngajar karena kiblatnya di buku paket. Padahal yang paling penting itu, saya tidak menyatakan melupakan buku paket. Buku paket hanya tools tambahan ketika sudah optimal menentukan kita ini mau kemana, mau ke Bandung, ya silakan, bisa lewat Puncak, lewat Cipularang, bahkan bisa muter dulu ke Banten. Itu silakan saja, ATP-nya bisa dibuat sedemikian rupa, yang penting jangan sampai terlambat, jangan sampai juga offside gitu. Titiknya di mana? Di CP itu gitu. Nah, ini PR kita bersama Bapak dan Ibu, ya Kang Fajar di Bekasi, Bapak dan Ibu di tempat-tempat lain juga sama. Mari kita up guru-guru kita untuk endingnya itu adalah di CP, bukan di buku paket. Nah, ketika buku paket juga itu kadang CP-nya tidak update. Dan hari ini kan sudah ada beberapa kali update CP gitu ya. Mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi inisiasi bagi BPGP Jabar untuk kemudian tadi betul ya, mungkin ada nanti webinar berseri khusus bahasa Indonesia, webinar seri khusus matematika, pendalaman CP dan sebagainya. Nah, kalaupun BPGP belum menyentuh ke situ, nah Pak Fajar, kita punya di setiap kabupaten kota itu ada yang namanya KPPD di Jawa Barat. Ya, Kota Bekasi itu ada KPPD-nya. Kabupaten Bekasi 27 kabupaten kota ada. Silahkan dalam lingkup terdekat yang tangannya lebih dekat di kabupaten kota adalah KPPD. Silahkan diajukan, diusulkan, dan ini juga jadi konsen kami di tim KPPD maupun di komunitas guru penggerak dengan Pak Zai atau mungkin di webinar Kapten Belajar ID Provinsi Jawa Barat. Bisa saja ini kita nanti aktualisasikan sebelum BPGP mungkin mulai mengaktualisasikan itu. Terima kasih atas usulnya. Bu. Oke, ya, terima kasih. Selanjutnya jawaban dari Pak Zainuddin. Oke, terima kasih Bu Dia. Dengan Pak Fajar tadi ya yang bertanya. Betul Pak Jai, betul. Terima kasih Pak Fajar. Saya dulu juga di Bekasi Pak Fajar. Saya di SMA BPI.
Bakti Oh Pemuda iya. Indonesia. Tapi dengar Iya, kabar Pak. SMA-nya sudah nggak ada sekarang ya. Baik, pertanyaan menarik Pak Fajar ketika bertanya organisasi profesi. Ketika saya menjadi narasumber di program organisasi penggerak Pak Fajar selama 3 tahun kegiatan itu, kemudian saya menyampaikan bahwa organisasi profesi itu ada dua jenis Pak Fajar. Ada yang sifatnya homogen, ada yang sifatnya heterogen. Apa itu? Yang pertama, ketika disebut organisasi profesi guru yang sifatnya homogen, pertama bisa dilihat dari rumpun mata pelajaran. Pak Fajar tadi mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia ya, mengampu. Organisasi MGMP bahasa Indonesia. Nah, itu homogen karena pesertanya adalah dari latar belakang yang sama. Tentu jenjangnya juga nanti ada yang beda. Ada yang MGMP bahasa Indonesia SMP. Nah, itu homogen Pak Fajar. Begitu juga Himpaudi. Himpaudi berarti dari PAUD, guru-guru PAUD. Itu adalah organisasi yang homogen. Nah, sekarang yang heterogen bagaimana? Yang heterogen itu seperti PGRI, seperti FGII, Pergunu, ada FSGI. Mengapa disebut organisasi profesi yang heterogen? Karena latar belakang anggotanya berbeda. Bisa dari PAUD, bisa dari SLB, bisa dari SMA, SMK. Nah, kalau sebatas organisasi profesi yang sifatnya homogen, memperjuangkan hak dan martabat guru itu sedikitnya, marwah guru agak sedikit kurang Pak Fajar. Ketika MGMP Bahasa Indonesia bergerak ke Komisi 10 misalnya, atau Komisi 3 di DPR, ketika memperjuangkan hak tentang P3K misalnya. Tetapi kalau organisasi yang sifatnya heterogen, yang di mana latar belakangnya berbeda, orang-orangnya berbeda, maka punya kekuatan, daya dorong, daya dobrak yang lebih besar. Jadi demikian Pak Fajar, kita bisa lihat di amanat undang-undang guru itu sesungguhnya yang didorong adalah menjadi anggota organisasi profesi atau keguruan yang heterogen. Tambahannya, nah itu Pak Fajar bisa menjadi ketua MGMP Bahasa Indonesia di Kota Bekasi. Nah terkait batik yang tadi Pak Fajar sampaikan, karena tadi organisasi profesi guru tidak lagi tunggal seperti di zaman Orde Baru, maka kemudian hal ini tidak bisa lagi diterima. Karena organisasi profesi guru itu punya corak masing-masing. Saya melihat dengan warna biru dari organisasi IGI, dari FGII, kemudian juga dengan corak hitam putih dari PGRI, justru dengan berbeda Pak Fajar, seperti juga ketika kita ke taman, itu yang membuat indah karena kembang yang kita lihat itu warnanya berbeda. Tapi bisa dibayangkan kalau warnanya sama nanti agak sedikit beda. Demikian Pak Fajar ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Terima kasih. Baik, sudah. Terima kasih ya. Semoga Terima kasih Bapak. Ya. jawabannya sudah memuaskan untuk Pak Fajar. Kalau nggak puas nanti ngobrol lagi sama Pak Jaya, sama Pak Daeng, sama Kang Dero ya Pak ya. Baik, kita beralih ke penanya berikutnya. Kalau di urutan raise hand ini ada Pak Asep, tapi yang goyang-goyang ini Pak Asep juga ya. Ntar dulu ya Pak Asep Setiawan, kita ke Pak Asep Dani dulu ya, yang udah raise hand-nya lama. Baik, silakan Pak Asep Dani. Belum dibuka Pak mic-nya, silakan di-unmute. Nah, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak bertanya mau ke siapa? Ke Pak Dero, Bu. Silakan. Ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Asep Dani Gandani, perwakilan dari MGMP Bahasa Inggris Bu SMK di Kabupaten Tasikmalaya. Pertanyaan saya kepada Pak Dero adalah, tadi sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Dero tentang kompetensi yang diberikan. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah, apakah ada sebuah penilaian otentik Bu bersifat rubrik, kemudian observasi, atau bagaimana Bu untuk bisa menilai ketercapaian daripada kompetensi yang telah ditentukan oleh pihak Kemendikbud melalui perundang-undangan yang ada. Terima kasih Ibu, itu yang saya sampaikan. Baik, lanjut. Langsung ditangkap Kang Dero, pertanyaan Ya. dari Pak Asep. Pak Asep ya, dari Kabupaten Tasik. Hatur nuhun Pak Asep. Sampai Jadi saya, begini, ya, model kompetensi guru dalam perspektif pribadi kita sebagai seorang guru untuk saat ini tidak dalam konteks untuk penilaian terlebih dahulu, tapi dalam konteks untuk melakukan refleksi. Jadi Bapak dan Ibu sudah belum melakukan refleksi terkait kompetensi ini? Dan saya sebelum ke sana ingin menyampaikan ini ya, di slide saya belum saya cantumkan, ada yang namanya ini Kang Asep, matriks model kompetensi guru.
Jadi kita tuh harus paham, nih Bapak dan Ibu, saya hari ini 3D. 3D ini termasuk guru apa? Jenjang jabatannya. Guru muda ya. 3C, 3D itu guru muda. Kemudian nanti guru pertama itu 3A, 3B, guru madya, guru madya itu 4 ABC dan guru utama itu 4 DE. Nah, Bapak dan Ibu, ini setiap level kompetensi yang tadi disampaikan oleh Pak Zai itu, misalnya gini, untuk teman-teman yang guru pertama 3A, 3B itu level kompetensinya ada di level 2. Tapi ini bukan menilai loh Kang Asep, bukan menilai, hanya untuk merefleksi. Dan di mana kita bisa melakukan refleksi? Nah, mohon izin, Kang Asep ini sudah melakukan belum? Di PMM. Coba dicek nih. Bu Dia boleh saya share ya PMM sedikit? Ya, silakan. Boleh. Oke. Jadi untuk yang 3A itu, 3A dan 3B, Bapak dan Ibu, level kompetensinya untuk kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional, itu ada di level 2. Untuk yang guru muda, itu ada di level 3. Untuk yang guru madya, itu di level 4. Dan khusus untuk yang guru utama, Bapak dan Ibu, itu beda-beda. Level pedagogiknya di level 5, tapi level kepribadian sosial dan profesionalnya di level 4. Nah, itu semua nanti ada di bahan yang nanti kita coba share. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini konteksnya yang terdekat, mohon melakukan refleksi kompetensi. Nah, ini di fiturnya sudah ada di PMM seperti ini. Terus Bapak Ibu cek nanti. Nah, di sini bukan masalah benar salah ya, hanya untuk mengetahui gitu ya. Dalam konteks terdekat kita bisa melakukan refleksi atau tidak. Nah, contoh Bapak dan Ibu, saya ini termasuk guru ahli muda. Berarti saya termasuk 3C atau 3D. Level minimum yang dipersyaratkan untuk seorang guru ahli muda, ini level minimumnya 3. Yang tadi disampaikan oleh Pak Zai. Nah, level minimum 3 ini nanti Bapak dan Ibu, terus gimana kalau misalkan pedagogik saya itu pas di level 3? Nah, ini contoh ini Bapak Ibu. Saya sudah melakukan refleksi kompetensi di pedagogiknya level 3, berarti sudah baik. Nah, kepribadian, sosial, nah ini di levelnya level sudah sangat baik gitu ya, di level 5. Nah, Bapak dan Ibu, kalau nanti ternyata saya harusnya level 3, tapi ternyata saya dapat level 2, berarti nanti di sininya akan kuning. Nah, kuning ini bukan berarti justifikasi bahwa kita nilainya jelek. Sama seperti di SKP ya, pengelolaan kinerja PMM juga tidak ada judgement ke sana. Kalau sudah ada kuning nanti, berkaitan dengan pedagogik kalau kuning, Bapak Ibu akan diarahkan. Silakan belajar di PMM terkait dengan topik pedagogik A, B, C, D. Kepribadian A, B, C, D. Sosial juga sama. Nanti akan diarahkan di sini. Nah, untuk leveling jangka panjang, tadi disampaikan, model kompetensi guru ini salah satunya nanti untuk uji ini, uji kom, dan sebagainya gitu. Nah, proses untuk butir-butir soalnya atau kisi-kisinya, indikatornya seperti apa, nah itu bertahap Bapak dan Ibu. Tapi yang jelas dengan keluarnya 2023, karena ini baru keluar juga Desember gitu ya, ini nanti arahnya akan ke sana. Mungkin nanti Bapak Ibu nih yang sudah ada untuk tes kepala sekolah dan pengawas mungkinnya salah satu bentuk uji komnya itu karena kita dari guru ini menggunakan pendekatan seperti ini. Begitu mungkin Pak Asep. Terima kasih. Jadi ada matrik hasil ya, hasil pengisian mandiri ya, Kang Denny ya? Iya, betul. Oke. Bagaimana Pak Asep Dani Gandari? Terima kasih Ibu, sudah jelas. Oke, baik. Hatur nuhun. Masih ada Pak Deden, Pak Asep, dan Pak Saroji. Sesuai urutan, saya panggil Pak Deden dulu, Pak Asep setelah ini ya. Baik, Pak Deden Wahyudin dari SMA 18 mana ini? Silakan Garut, Pak. Bu. Oh, dari Garut. Mangga Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Wahyudin, saya dari perwakilan MGMP Kimia Kabupaten Garut. Saya mengajar di SMA 18 Garut, kebetulan belum menerapkan kurikulum merdeka. Nah, tetapi prinsip-prinsip kurikulum merdeka ini sudah kami coba adaptasi dalam pembelajaran. Nah, dalam hal ini barangkali saya ingin menekankan yang disampaikan oleh Kang Dero dan Bang Jai tadi, kaitan dengan keterlibatan orang tua. Kalau Kang Dero tadi menekankan di kompetensi pedagogi, ya, untuk keterlibatan orang tua ini, kalau Bang Jai ini di kompetensi sosial. Nah, ada pertanyaan gitu ya, atau kira-kira gitu ya, apa yang mesti saya lakukan kaitan dengan keterlibatan orang tua untuk kompetensi pedagogi ini? Kita mencoba menangani siswa gitu. Tadi kan disampaikan oleh Kang Dero itu ada siswa yang mungkin pembelajarannya tidak pada umumnya siswa lah gitu, sehingga kita coba komunikasi dengan orang tua, tetapi ketika diundang tidak datang. Kemudian ketika kita kunjungi, kadang kalau di daerah ya Bu, ada kadang orang tua itu sudah menyerah dengan kondisi anaknya. Jadi
sudah terserah anaknya gitu ya. Nah, kira-kira gitu ya, mesti apa yang dilakukan oleh kita sebagai seorang guru ketika gitu ya, kondisi orang tua sudah seperti itu. Gitu. Diundang tidak datang, kita pun kadang-kadang orang tua sendiri menyerah dengan kondisi anaknya seperti itu. Jadi diserahkan kepada kita, guru di sekolah. Kemudian yang kedua, kaitan dengan Bang Jai tadi, kompetensi sosial kaitan dengan keterlibatan orang tua, tadi menyangkut kaitan dengan komite. Gitu ya. Nah, di komite pun kadang-kadang orang tua ketika diundang hadir, biasanya kan kalau di komite itu ada program sekolah, kemudian juga kaitan dengan keuangan. Nah, pada saat itu ya orang tua iya gitu kan. Tetapi pada akhirnya janji yang disampaikan oleh orang tua itu tidak kemudian dilaksanakan oleh orang tua. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya program sekolah yang tadinya memang disampaikan ke dalam rapat komite akhirnya tidak terlaksana. Nah, kira-kira apa yang mesti dilakukan gitu ya oleh guru atau oleh sekolah kalau memang kondisi orang tua itu seperti itu. Dan yang terakhir barangkali ini kaitan dengan Pak Zainuddin tentang organisasi profesi. Memang banyaklah organisasi profesi, tetapi yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi mungkin dari Bekasi, karena di dalam untuk angka kenaikan dalam kenaikan golongan itu memang organisasi profesi yang diakui itu kalau nggak salah itu yang berjenjang. Artinya ada dari sekolahnya, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Selama ini kan kalau MGMP itu barangkali ya tidak begitu berjenjang seperti itu gitu, sehingga mungkin dalam pengakuan angka poin di kenaikan golongan pun itu belum terakomodir. Barangkali itu saja. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi 2 pertanyaan ditujukan kepada 2 narasumber kita ya Pak ya. Yang pertama ditujukan kepada Kang Dero, apa tips dan trik ya menghadapi orang tua yang anaknya orang tua yang sudah menyerah untuk menghadapi anaknya yang tidak bisa ditangani gitu ya Pak ya. Baik, silakan Kang Dero. Iya, sebenarnya saya tidak dalam kapasitas harus begini memberikan arahan atau apa, tapi sama-sama mungkin ini praktik baik yang tentunya harus kita up juga gitu Pak Deden gitu kan. Jadi kalau saya begini ya, hari ini juga sama Pak, saya juga sedang menangani siswa yang sangat luar biasa begitu ya. Progresnya diminta orang tua hadir terkait dengan kondisi anaknya itu sangat susah sekali gitu. Sekalinya hadir ya yang dilakukan adalah ketidakberpihakan kepada saya gitu. Jadi sudah dalam posisi itu, tapi gini Pak, saya memahami pendidikan itu tidak instan. Di pendidikan itu kita tidak menuntut tapi menuntun. Proses yang sangat panjang, karena prosesnya panjang, tugasnya berat, makanya pahalanya dahsyat. Jadi yang saya ingin lakukan adalah terus saya optimal. Kalaupun orang tua sudah taat, sudah pusing, sudah riweuh, soklah kumaha Bapak Ibu guru, saya mau udah di posisi ini. Bapak dan Ibu, kita harus memahami. Nah ini nih, inti dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah bahwa putra dan putri kita ini punya 2 anak Bapak dan Ibu. Anak ideologis dan anak biologis. Dua-duanya harus dimuliakan, menghadirkan keberpihakan. Betul, jangka panjang. Ya, investasi kebaikan, tidak menuntut tapi menuntun. Mari kita tuntun. Bisa jadi ketika orang tua menyerahkan seperti itu ladang kebaikan, ladang pahala yang senantiasa akan kita optimalkan untuk terus kita gali. Jadi saran saya, kalau memang masih memungkinkan dengan teknologi bisa digapai, dengan WA, dengan Zoom, dengan apapun, kalau memang masih mungkin dilakukan. Kalau tidak mungkin, ya mungkin tidak harus di hari kerja. Ya, kita optimal misalkan sambil jalan-jalan atau bagaimana dengan keluarga, kita kunjungi home visit anaknya, sampaikan. Dan ketika kita bertemu Bapak dan Ibu, titip juga ya, ini salah satunya adalah pendekatannya dengan coaching Bapak dan Ibu. Ya, dengan coaching. Coaching itu restitusi. Restitusi itu dari hati. Jadi hukuman konsekuensi itu, apalagi hukuman Bapak Ibu. Ya, hukuman nanti dulu. Ya, dan sebaiknya tidak dilakukan. Konsekuensi pun juga dipertimbangkan. Pendekatannya adalah restitusi. Bertanya, mengapa melakukan itu? Karena gini, jangan-jangan anak-anak itu melakukan kekeliruan karena memang motivasi berlakunya seperti itu. Ada tuntutan kebutuhan yang tidak terfasilitasi di sekolah. Kita tahu ya 5 kebutuhan dasar manusia itu apa? Bertahan hidup, kebebasan gitu ya, kesenangan dan sebagainya gitu. Jangan-jangan ada yang tidak terfasilitasi. Jadi mari sama-sama. Mari kita jadi guru-guru yang menuntun karena dia investasi jangka panjang, tugasnya memang maha berat, tapi pahalanya juga maha dahsyat. Bismillah Kang Deden, sama-sama ya kita optimal. Mudah-mudahan dari benih kebaikan itu orang tua menyerahkan kepada kita di kemudian hari dia jadi guru, dia jadi pilot, dia jadi apa,
insya Allah kita akan tersenyum karena kita pernah berinvestasi untuk menghadirkan anak-anak kita luar biasa di masa depan. Tatkala kita sudah tanpa daya, kita akan tiada. Nah, mudah-mudahan yang akan mendoakan kita adalah dua anak kita, anak biologis dan anak ideologis kita. Semangat Pak Deden. Oke. Ya, terima kasih Pak. Siap. Semakin termotivasi ya Pak Deden. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Daeng. Silakan Jawaban ya, dijawab bukan pertanyaan mungkin ya. tentang organisasi profesi ya. Iya. Kalau pertanyaan dari, bukan pertanyaan ya, dari Pak Deden, tambahan saja mungkin ya, karena ya, pertanyaannya memperjelas apakah organisasi profesi ini harus yang berjenjang. Ya, itu masukan dari Pak Deden, tambahan menurut hemat saya. Terima kasih Kang Deden. Ini adalah aktivis di Kabupaten Garut. Beliau adalah guru yang luar biasa. Bahkan saya tahu beliau punya program di SMA 18 yang mungkin hari ini bisa di-share juga nih. Terkait bagaimana membangun hubungan kolaborasi antara sekolah dengan pihak luar gitu ya Kang Deden. Nah, terkait tadi tentang organisasi profesi memang demikian. Yang diakui itu yang berjenjang. Tapi saya tadi mengatakan bahwa yang heterogen ya, yang anggotanya tidak hanya dari SD, tidak hanya dari TK, PAUD, bisa dari SMK, SMA. Contoh misalnya FGII, IGI atau PGRI. Dan juga itu berjenjang, ada DPC, Dewan Pimpinan Cabang. Ada di tingkat provinsi, ada di tingkat nasional. Nah, itu yang kemudian bisa diakui ketika kita pengajuan kredit dan sebagainya mengenai anggota organisasi, bagian dari anggota organisasi profesi. Nah, saya menggarisbawahi ketika ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya ada orang tua yang sudah nyerah nih menghadapi sikap atau tindakan anaknya gitu ya. Kemudian orang tua mengundang sekolah mengundang orang tua tersebut untuk hadir bahkan tidak datang gitu. Menurut hemat saya memang di sini tantangan luar biasa dan satu kata kunci adalah komunikasi, Pak Deden. Kita harus tetap menjalin komunikasi apapun itu karena bagaimanapun ketika tidak ada komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua akan terputus. Kita harus bisa mencari tahu apa yang menjadi melatar belakangi sehingga dia sudah seakan-akan lepas tanggung jawab. Ingin menyerahkan seutuhnya kepada sekolah. Nah, ini menurut hemat saya peran dari guru BK di dalamnya secara psikologis untuk melakukan pendekatan-pendekatan sehingga apa yang menjadi harapan anaknya, orang tuanya kemudian bisa lanjut misalnya kalau ingin tetap sekolah gitu. Karena tentunya ini berhubungan dengan masa depan anak tersebut. Gitu Kang Deden. Terus yang kedua tentang komite sekolah. Bagaimana seandainya sekolah mengundang? Nah, ini memang tidak bisa semuanya ya. Kita tidak bisa mengeneralisir bahwa seluruh orang tua itu dapat bekerja sama dengan program-program yang diberikan oleh sekolah. Ketika sekolah memberikan undangan, untuk kehadirannya itu pastinya tidak bisa 100%. Bahkan 80% atau 75% itu sudah sangat baik. Tetapi ketika ada orang tua yang tidak hadir, kita bisa tindak lanjuti. Kenapa orang tua tersebut tidak hadir? Ada masalah apa, kemudian kita bisa tanya lebih jauh lagi, program-program yang sudah ditetapkan oleh sekolah tetap bisa tersampaikan. Karena tentunya komite sekolah itu punya peran strategis untuk bisa menjadi jembatan bagi sekolah untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi program-program terbaik dari sekolah. Demikian Kang Deden, jadi tetap harus ada komunikasi ya dengan orang tua dan pihak sekolah dalam hal ini melalui BK, kalau misalnya menghadapi anak atau orang tua yang sudah lepas tangan dengan apa yang menjadi harapan orang tua tersebut kepada anaknya. Demikian Kang Deden. Mudah-mudahan tidak puas ini ya. Ya. Kalau nggak puas nanti ngobrol lagi di Garut ya. Kopi darat. Ya, Baik, terima kasih Pak Deden. Selanjutnya, Nas, akhirnya tiba juga ke Pak Asep Setiawan. Silakan Pak Asep Setiawan. Belum dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kenal buat Kang Dero, Pak Daeng. Saya dari SMA 1 Sindangkerta. Kebetulan saya mewakili pengurus MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Bandung Barat. Menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber yang hebat-hebat ini, masih ada semacam pertanyaan lah. Saya bukan guru penggerak, Bu, Pak. Saya juga bukan guru sejati. Saya hanya seorang yang sejak SMP gitu ya, cita-cita ingin jadi guru. Tapi setelah lahirnya kurikulum Merdeka, ini tugas saya ternyata
sangat berat dan saya belum bisa menjadi guru yang benar. Tantangannya luar biasa, menuntut seorang guru ini setengah malaikat. Apalagi tuntutan kurikulum yang ingin memerdekakan siswa. Tapi satu hal, Bu, saya ini generasi apa? Generasi X. Sementara anak-anak kita ini sudah generasi Z. Mungkin generasi terakhir di muka bumi. Wallahu alam. Saya ingat apa yang dikatakan oleh guru Gembul. Generasi sekarang ini, generasi Z ini adalah generasi yang dikutuk. Dikutuk salah satunya oleh media. Mohon ke narasumber, apakah saya boleh memiliki kekhawatiran, meskipun saya tidak boleh mengekang, saya tidak boleh memaksakan kehendak, karena itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa siswa ini harus bisa terbang, bebas, merdeka. Tapi saya saat ini banyak kekhawatiran, Pak. Saya kebetulan mengajar di sekolah, anak saya di sini. Jadi selain anak biologis, saya juga berlaku sebagai anak ideologis. Apa peran saya? Karena saya tidak bisa memfasilitasi semua kebutuhan mereka. Lalu kompetensi yang saya miliki ini terus terang belum mumpuni. Ditambah keterbatasan fasilitas-fasilitas yang ada di satuan pendidikan. Apakah boleh saya memaksakan atau saya memberikan pemahaman bahwa anak-anak ini kan sekarang sudah banyak yang terlena oleh media. Sudah terbius. Bahkan kalau kita lihat dari 24 jam waktu, kayaknya banyak ini Pak. Banyak anak-anak masuk di kelas itu, mereka sudah asik dengan game, dengan jadi gadgetnya. Sementara itu tidak diperuntukkan untuk menunjang karir dia sebagai seorang pelajar. Jauh. Mungkin hanya beberapa persen saja anak-anak yang memanfaatkan gadget untuk kepentingan karirnya. Apakah saya masih berharap bahwa anak-anak ini kelak bisa sukses, kemudian bisa merdeka, bebas, dan bisa sukses di masa yang akan datang dengan tuntutan zaman yang luar biasa tadi disampaikan. Jadi saya itu khawatir, apakah boleh saya membuat itu, Pak? Lalu apa solusinya? Kalau saya sudah mengatakan, bukan saya tidak berdaya, artinya guru ini harus ada apa ya? Para stakeholder yang ada di atas juga harus memikirkan, kumaha ya tidak guru kita bisa bekerja sendiri, guru kita bisa diandalkan 100% untuk bisa mensukseskan anaknya di masa depan. Selain komite juga mungkin pemerintah bagaimana ini membendung media-media yang luar biasa dan mengatur gitu, ada regulasi untuk mengatur itu. Itu saja mungkin agak abstrak pertanyaannya, tapi mudah-mudahan Kang Dero atau Pak Daeng bisa memberikan secercah harapan kepada saya, apalagi kalau membaca puisi dari yang terakhir itu, aduh luar biasa, itu adalah puncaknya ya, seorang guru itu harus paham banget. Itulah Kang Gibran. Terima kasih. Sukses buat semua. Terima kasih. Baik, Pak Asep yang Assalamualaikum. gelisah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kegelisahan Pak Asep juga mewakili semua. Beberapa guru lain juga, mungkin Kang Dero atau Pak Daeng bisa membagi ya, memotivasi, memberikan tips and triknya, dan menjawab pertanyaan Pak Asep tadi. Silakan Pak Kang Dero dan Pak Daeng. Ya, saya izin Pak Zai. Ya, mangga. Oke. Jadi gini, ini saya tidak ini bukan TikTok ya. Ada tik, ada tok, bukan seperti itu. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak kita, Pak siapa tadi yang bertanya? Pak Kang siapa? Bu? Pak Asep Setiawan. Pak Setiawan. Pak Asep. Ya. Oke, gini. Saya ingin menyatakan ya. Jadi pendidikan ini adalah kerja kolaboratif. Pendidikan ini adalah kerja berjamaah. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran yang ada terkait dengan hari ini kondisi murid-murid kita, bagaimana pendidikan karakter
banyak sekali yang harus di-up, ada banyak tuntutan teknologi, banyak tuntutan P5, banyak tuntutan keberpihakan, banyak tuntutan A, B, C, D, sampai ada statement ya di konten-konten TikTok itu, paginya ngajar, siangnya webinar, malamnya ngomong anak, terus kapan jalan-jalannya? Ada yang seperti itu. Bapak dan Ibu, hari ini saya juga memahami, saya sangat senang dengan Merdeka Belajar hari ini. Kebebasan yang disajikan itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan terpola terstruktur. Bukan kebebasan untuk anak dibebas lepas tugaskan sehingga tak berdampak dan menghasilkan pendidikan karakter yang buruk. Nah hari ini ya Pak Asep, hari ini kerja kita bersama, kerja kolaboratif. Nah, terus bagaimana kalau saya khawatir seperti itu? Alhamdulillah hari ini kita masih tergerak. Kita masih berpikir untuk itu, kita masih terinspirasi untuk memikirkan putra dan putri kita. Saya khawatir ini seperti ini. Nah, kekhawatiran itu hari ini salah satunya momen kolaborasi itu tersaji. BBGP Jabar luar biasa menghadirkan kegiatan ini, maka disitulah pentingnya kita ngumpul dengan orang-orang yang satu visi agar saling mengingatkan pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dalam sebuah momen komunitas belajar. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan nih, di konten-konten saya suka menyampaikan seperti ini. Kalau ini adalah batas terakhir saya berbicara karena sudah jam 3, saya ingin menyampaikan seperti ini, Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini. Mari sama-sama dengan Kang Dero, dengan kita semua, tuntutan dari Merdeka Belajar ini kita ubah menjadi tuntunan, itu semangatnya adalah sukses bersama. Nih, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin terbang, mari kita pastikan tidak ada yang tumbang. Kalau kita ingin mengangkasa, kita harus memastikan tidak ada yang tersiksa. Semangatnya sukses bersama. Sukses untuk kita, sukses untuk peserta didik kita, sukses untuk Indonesia dengan cara apa? Dengan cara 6B, Bapak dan Ibu. B yang pertama, Bapak dan Ibu harus terus belajar. Di posisi apapun, murid, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, WI gitu ya, kemudian Widya Prada, siapapun itu, kepala dinas, semuanya belajar. Kenapa kita harus belajar? Karena kalau berhenti belajar, akan berhenti kehidupan, berhenti peradaban. B yang kedua, semangat untuk terus berkarya, Bapak dan Ibu. Nah, karya ini yang terkecil adalah karya-karya kebaikan bersama murid-murid kita. Senyum mereka, pola pikir mereka, keberpihakan kita, bertanya, mengapresiasi hal-hal sederhana yang justru sederhana itu akan diingat di masa depan dibandingkan dengan konten-konten tentang hukum Newton. Hukum Newtonnya bisa dilupakan, tapi keberpihakan kita dengan cara kita merasa, bertanya ke mereka, itu yang akan diingat. Anak, murid akan lupa dengan apa yang kita sampaikan, tapi mereka tidak akan pernah lupa dengan cara kita memperlakukan mereka. Yang ketiga adalah semangat untuk terus berkolaborasi. Pendidikan hari ini tidak kompetisi, Bapak Ibu. Walaupun kompetisi membuat kita lebih cepat, tapi kolaborasi membuat kita lebih baik. Nah, Bapak Ibu pilih yang mana? Kolaborasi. Merdeka Belajar ini kolaborasi. Dan B yang keempat adalah semangat untuk terus kita berbagi. Berbagi tidak akan mengurangi apa yang kita miliki, tapi dengan berbagi, Allah akan tambahkan pundi-pundi kebaikan untuk kita. B yang kelima adalah semangat bergembira, ceria, bahagia. Kegembiraan tidak diukur dengan tanggal. Sekarang tanggal 30, besok tanggal 1, apalagi libur. Ya, mendekati tanggal 30 semangatnya merunduk. Tanggal 1 sampai tanggal 5 bahagia karena baru gajian misalkan. Tidak ada korelasinya. Bahagia itu di kolbu, bukan di baju. Bahagia itu di akhlak mulia, bukan di logam mulia. Dan B yang terakhir, Bapak dan Ibu. Nih, sekaligus kita mengajak bersama. Jawa Barat dan Indonesia hari ini bukan hanya butuh guru-guru yang pintar, cerdas, dan juara, tapi juga butuh guru-guru yang senantiasa hadir untuk mengoptimalisasi keberkahan bersama. Berkah bukan tentang banyak sedikitnya, tapi berkah tentang sensasi cukup bahwa kita menyadari peran kita sebagai seorang guru hari ini untuk senantiasa ikhlas, tuntas, mengabdi, dan berpihak untuk murid-murid kita. Hatur nuhun, terima kasih dari Kang Dero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah closing statement ini ya. Udah jam 3 juga ya Kang Dero ya. Tapi mungkin mau ditambahkan sedikit dari Pak Daeng. Oke, terima kasih. Tadi di awal ketika saya menyampaikan materi, saya memperlihatkan Sintayong ya, pelatih sepak bola timnas. Kemudian banyak kawan-kawan yang memberikan komentar di kolom chat ya. Saya ingin mengatakan bahwa sebuah transformasi itu hanya bisa berjalan jika terjadi sebuah perubahan besar dan mindset dari seorang pemimpin. Saya sempat mengikuti kuliah umum Stadium General dari Ignatius Jonan. Dia mengatakan bahwa ketika ingin melakukan sebuah perubahan, maka harus pimpinan yang turun ke bawah. Artinya, visi ke depan tentang kepemimpinan itu harus dibangun. Tentang program Merdeka Belajar dan sebagainya, tentu juga di dalamnya harus didorong oleh kepemimpinan di setiap satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan untuk memberikan layanan terbaik, apa yang akan diberikan kepada putra-putri kita di sekolah, anak didik kita di sekolah, itu harus didorong oleh sebuah leadership, kepemimpinan yang kuat. Dan yang kedua adalah sistem. Kemarin ketika sosialisasi yang diberikan oleh Pak Denny Rohendi, bukan Denny Rohendi ya, Pak Denny Kodrat, karena di sini ada 2 Denny, Bu.
Ada Denny Kodrat, ada Denny Rohendi. Yang Denny Rohendi dan namanya Kang Dero, yang Denny Kodrat namanya Kang Deko. Itu dia memperlihatkan dua kereta api. Yang pertama kereta api sebelum tahun 2009 dan kereta api setelah 2014. Perubahan luar biasa. Transformasi PT KAI terjadi karena kepemimpinan seorang Ignatius Jonan dan sistem yang dibangun. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita bertugas, ketika ada kepemimpinan yang kuat, sistem yang kuat yang terbangun di satuan pendidikan, maka itu akan melahirkan sebuah transformasi dan perubahan. Apapun kurikulumnya. Kurikulum itu hanya semacam alat. Tapi kita yang hadir di kelas yang bisa memberikan arah kemana kemudian kita bisa memberikan mimpi dan harapan yang besar kepada anak didik kita. Guru itu ada 4, Bapak Ibu. Ada guru yang mengajar, ada guru yang mendidik, ada guru yang memberi teladan, ada guru yang menginspirasi. Mari kita masuk pada level keempat, menginspirasi. Mungkin suatu saat Kang Dero sudah tidak ada. Budia sudah nggak ada. Kang Asep sudah nggak ada. Saya pun nggak ada. Tetapi ketika anak-anak kita masih mengingat apa yang kita sampaikan di kelas, 2-3 kalimat yang kita sampaikan kemudian itu bisa menginspirasi mereka, itu menurut hemat saya membuat anak-anak kita bisa meraih masa depan yang gemilang. Bisa berarti. Dan yang paling terakhir yang ingin saya sampaikan, sesuai dengan hadis Rasulullah, bahwa apabila meninggal anak cucu Adam, maka putuslah segala amalnya. Maka tersisa 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah amal jariah. Yang kedua adalah doa anak yang soleh. Dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan apapun kurikulumnya, sekali lagi ya Kang Asep ya, kawan-kawan semua, apapun kurikulumnya, mari kita hadir di kelas untuk bisa meraih 2 poin yang tadi. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat ketika kita berinteraksi dengan anak-anak kita. Dan yang kedua adalah tidak sedikit pun dari kita melepaskan ketika kita sholat malam untuk mendoakan anak kita menjadi anak yang soleh. Sekali lagi, anak yang soleh. Anak yang berkarakter baik. Jadi mari kita titipkan di setiap akhir doa kita. Apakah kita sholat lail, sholat tahajud, sholat wajib, kita mendoakan anak kita untuk menjadi generasi yang bisa dibanggakan. Amin, amin, amin. Suasana hari ini tentu luar biasa. Kita tahu bahwa ketika anak kita membuka handphone, banyak informasi-informasi yang tentunya bisa menjadi sampah buat otaknya. Tetapi dengan doa kita, mudah-mudahan di akhir doa kita setiap kita selesai sholat, menjadi filter, menjadi benteng, sehingga apapun kurikulumnya Pak Asep, mudah-mudahan anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang soleh, berkarakter sesuai dengan profil Pancasila yang diharapkan dari kurikulum Merdeka. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai closing statement. Bukan kompetensi yang penting, tetapi karakter baik yang kita bisa torehkan buat anak-anak kita. Tetapi kompetensi itu pun penting untuk kita bisa dorong bagaimana profesionalisme kita untuk hadir di depan mereka. Demikian kawan-kawan sekalian, Bu Dia, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sudah raise hand tapi tidak sempat disampaikan pertanyaannya, mohon maaf. Mungkin kami akan nanti jika ada kesempatan di webinar series berikutnya, silakan disampaikan ya Bapak Ibu. Mohon maaf tidak mengakomodir semua, tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi yang penting dari kegiatan ini kami dititipi satu pesan bahwa Bapak dan Ibu harus melakukan diseminasi sebagai tindak lanjut dari kegiatan webinar ini ya. Bapak dan Ibu melakukan pengimbasan materi yang telah disampaikan hari ini oleh kedua pemateri kita ya di kabupaten kotanya masing-masing kepada anggota MGMP-nya. Materi sudah kami sampaikan di kolom chat, silakan di-download, dan apa yang sudah diperkaya dari kedua pemateri kita mudah-mudahan bisa memperjelas dari paparan yang sudah dibagikan ya, dari file yang dibagikan ini sudah diperjelas dan dipertegas bagaimana implementasinya beserta tips-tipsnya luar biasa ya. Mari sama-sama kita berikan hadiah virtual kepada pemateri kita, boleh kirim bunga, boleh kirim tepuk tangan ya, jangan raise hand karena sudah tidak ada sesi pertanyaan ya. Boleh kirim ini sarangeo boleh. Suka dengan materinya silakan ya, boleh Bapak Ibu kirim secara virtual. Dan terima kasih Kang Dero, terima kasih Pak Daeng sudah mau berbagi dan menyampaikan materinya secara gamblang dan sistematis
mudah untuk diingat, apalagi disampaikan implementasi di kelasnya seperti apa, sehingga mudah-mudahan bisa diterima dan mempermudah tugas Ibu Bapak Guru nanti ketika melakukan pengimbasan di MGMP-nya masing-masing. Baik, karena waktu juga yang harus memisahkan kita dan menyelesaikan sesi webinar saya di sini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kang Dero dan kepada Pak Daeng. Sehat selalu. Semoga nanti bisa berkolaborasi lagi. Tenang, nanti masih ada perpanjangan kegiatan melalui KPPDK atau melalui webinar series yang lain, kita masih bisa terus berkolaborasi. Sebagai penutup, mungkin saya sampaikan bahwa tadi kita belajar tentang model kompetensi guru, ya, di mana kita melihat bagaimana deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dari kompetensi teknis guru yang diperlukan dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai guru. Di kompetensi pedagogik, bagaimana tadi Ibu Bapak diajak untuk bisa membangun lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman, melaksanakan pembelajaran efektif, melakukan asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Sedangkan di kompetensi kepribadian, bagaimana Ibu dan Bapak menjadi pembelajar sepanjang hayat. Di kompetensi sosial, bagaimana Ibu Bapak membangun ekosistem yang kolaboratif. Dan di kompetensi profesional, bagaimana Ibu dan Bapak menggunakan pengetahuan yang berpusat kepada peserta didik ini diterapkan di kelasnya masing-masing. Baik Ibu dan Bapak, terima kasih sudah berpartisipasi secara aktif. Nggak kerasa ya, malah lebih dari jadwal. Seharusnya kita selesai di jam 3 karena asik pematerinya, nggak geluyur gitu ya. Semua pertanyaan ditanya, dikasih tips and triknya seperti apa, dan praktik baiknya di sekolah Kang Dero seperti apa, di sekolahnya Pak Daeng seperti apa. Jadi mudah-mudahan bisa menular ya motivasinya. Jadi insya Allah nanti akan muncul praktik baik dari Ibu Bapak hasil implementasinya di MGMP masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, kami harap informasi yang telah disampaikan hari ini dapat membantu kita semua dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi guru sehingga dapat secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di SMA dan di SLB khususnya di seluruh Jawa Barat. Akhir kata, saya Sadia Kusumawati mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat petang dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima lagi Bapak Ibu, Kang Dero, Pak Jahe, semuanya. Turun Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Turun Ibu dan para narasumber.